Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Fitri dari kelas MJ103. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari ujian akhir semester 1 mata kuliah Ekonomi Mikro. Materi pembahasan yang pertama yaitu Ekonomi Mikro, yang kedua PPN, yang ketiga dampak PPN, yang keempat solusi, dan yang kelima analisis konsep. Tujuan ekonomi mikro. Ekonomi mikro yaitu menganalisis mekanisme pasar yang membentuk harga relatif produk, memahami kebutuhan konsumen, menganalisis kegagalan pasar, mengevaluasi produk yang gagal agar dapat bersaing dengan kompetitor. Lalu apa peran ekonomi mikro bagi suatu negara? Definisi ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah siklus perekonomian tingkat dasar yang langsung berhubungan dengan aktivitas masyarakat, termasuk mempelajari perilaku konsumen, produsen, dan pasar. Selain itu, ekonomi mikro juga mempelajari hubungan antara perubahan upah, pola kerja, dan biaya produksi. Ekonomi mikro memiliki peran penting bagi negara, dikarenakan dapat membantu merumuskan kebijakan perusahaan dan pemerintah. Ekonomi mikro juga dapat membantu mendorong persaingan pasar sehat, mendukung UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana kondisi ekonomi mikro di Indonesia saat ini? Kondisi ekonomi, mengutip dari situs Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, memproyeksikan ekonomi mikro di Indonesia pada tahun 2025 akan mengalami guncangan dikarenakan adanya tantangan kenaikan PPN. Apa itu PPN? PPN adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai, yang merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli atas transaksi jual beli barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP, lalu disetorkan ke kas negara oleh pengusaha kena pajak atau PKP sebagai pelaku usaha. Fungsi PPN. Yang pertama yaitu menghitung kekurangan atau kelebihan pajak. Selanjutnya sebagai sumber pendapatan negara. Yang ketiga, membiayai pembangunan negara. Yang keempat, alat kebijakan pemerintah. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi. Kenaikan PPN 12%. Mengutip dari berita kompas.com, pada tanggal 1 Januari 2025, pemerintah Indonesia resmi memberlakukan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada barang mewah atau objek pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kenaikan PPN sebesar 12% pada awalnya menjadi sorotan karena dianggap memberatkan bagi kelas menengah yang sedang terpuruk akibat banyaknya pemutusan kerja PHK dan rendahnya kenaikan upah buruh. Dalam era pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada saat itu menyatakan bahwa PPN 12% otomatis berlaku mulai tahun 2025 sesuai aturan Undang-Undang HPP. Pemerintah saat itu juga menyebutkan kenaikan PPN ini berlaku untuk seluruh barang dan jasa kecuali barang kebutuhan pokok masyarakat yang dibebaskan dari PPN, serta barang pokok penting yang dikenakan tarif 11% alias kenaikan PPN 1% ditanggung oleh pemerintah, PPN DTP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini bertujuan untuk menciptakan rezim pajak yang adil dan kuat. Ia menjelaskan dalam keterangannya mencontohkan bahan makanan premium seperti daging sapi Wagyu dan Kobe yang memiliki harga sekitar 3,5 juta sampai 3 juta akan dikenakan PPN 12%. Tarif PPN 12% pun akan dikenakan pada barang dan jasa yang dikategorikan premium, seperti jasa pendidikan internasional maupun layanan kesehatan premium. Grafik PPN. Mengutip dari Tempo, 2019 hingga 25 mengalami kenaikan yang cukup pesat. Hingga 25, yaitu 900
45,1 triliun. Lalu apa dampak terjadinya kenaikan PPN terhadap ekonomi dan daya beli masyarakat? Dampak kenaikan PPN 12%. Dengan adanya kenaikan PPN secara signifikan akan berdampak pada pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, yang harus menghadapi rasa dilema di antara menaikkan harga jual atau menanggung penurunan margin keuntungan. Selain itu, dampak kenaikan PPN terhadap konsumen daya belinya sudah tertekan oleh inflasi, maka akan lebih selektif dalam membelanjakan uang mereka. Akibatnya, potensi penurunan daya beli masyarakat dapat memicu perlambatan ekonomi. Kenaikan PPN juga akan mempengaruhi sektor industri besar, dikarenakan biaya operasional yang meningkat dapat berdampak pada harga produk akhir, sehingga mengurangi daya saing produk lokal di pasar internasional. Dampak ini memperbesar risiko stagnasi ekonomi. Solusi kebijakan untuk negara, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara, yang kedua menekan inflasi melalui kebijakan moneter dan subsidi yang tepat sasaran, yang ketiga mendistribusikan dan mengalokasikan pajak tepat sasaran. Untuk konsumen, yang pertama mengevaluasi anggaran pribadi, yang kedua mengoptimalkan pengeluaran bisnis. Lalu selanjutnya untuk pelaku usaha, solusi kebijakannya yaitu menjaga kualitas produk, meningkatkan daya saing dengan kompetitor, fokus pada produk lokal, lalu menaikkan harga secara bertahap dengan menggunakan konsep kebijakan harga. Analisis konsep kebijakan harga. Kebijakan harga adalah putusan pelaku usaha untuk menentukan harga jual barang atau jasa. Kebijakan ini disebut juga pricing policy. Tujuan kebijakan harga adalah untuk memastikan pelaku usaha untuk mendapatkan laba, fleksibilitas untuk menetapkan harga yang berbeda untuk setiap produk, serta menunjang keberhasilan penjualan. Dengan menggunakan konsep kebijakan harga, pelaku usaha dapat menghindari kerugian dari adanya kenaikan PPN. Selain itu, kebijakan harga ini juga dapat menghitung biaya produksi dan margin keuntungan yang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persaingan, permintaan pasar, dan target pasar. Sekian, terima kasih. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.